Hadirin jamaah salat Jum'ah as'adakumullah. Ketundukan alam semesta terhadap manusia diceritakan langsung oleh sang pemilik alam, Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran. Alam taro anna Allah sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrih wa yamsiku samaa an taqa 'alal ardi illa bi idnih innallaha bin nasi laraufur rahim. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surat Al-Hajj ayat 65. Satu kata yang menjadi fokus bahasan dalam ayat ini adalah kata tunduk. Dalam KBBI, kata tunduk berarti menghadapkan wajah ke bawah, condong ke depan dan ke bawah tentang kepala, melengkung ke bawah tentang malai padi, takluk menyerah kalah. Sakhara pada ayat tersebut artinya menundukkan. Muhammad Yunus mengartikan sakhara dengan memaksa kerja tanpa upah. Dari beberapa pengertian tersebut setidaknya mengandung suatu pemahaman bahwa Allah menciptakan manusia dengan potensi melebihi potensi yang dimiliki makhluk lainnya. Dengan demikian mereka takluk, kalah, menyerah dan hormat kepada manusia. Maha suci Allah yang telah menciptakan manusia di atas yang lain. Hal ini juga disebutkan dalam surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Banyak yang berpendapat bahwa kelebihan manusia di atas makhluk lainnya adalah karena potensi akal dan berfikir. Bahkan Allah sendiri telah menobatkan manusia menjadi khalifah fil ard, pemimpin bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Berbeda dengan pendapat para sufi, mereka berpendapat yang menjadi titik unggul manusia dibanding lainnya adalah: yang pertama, menurut Ibnu Arabi, adanya kesempurnaan manusia sebagai lokus penampakan nama-nama, asma dan sifat-sifat Tuhan. Manusia disebutkan sebagai ciptaan terbaik sebagaimana ditegaskan di dalam surah As-Sadd ayat 75. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alin. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri, ataukah kamu merasa termasuk orang-orang lebih tinggi? Quran Surat As-Sadd ayat 75. Kalimat ku ciptakan dengan kedua tanganku dalam ayat tersebut menunjukkan betapa istimewanya manusia. Dalam diri manusia terdapat pantulan semua asma Allah, sedangkan makhluk lainnya hanya sebagian saja. Kedua, Sayyid Hussein Nasr menyebutkan manusia sebagai satu-satunya makhluk teomorfis atau makhluk eksistensialis yang dapat naik turun martabatnya di hadapan Tuhan. Senada dengan pendapat tersebut, Al-Jilli melihat manusia sebagai makhluk paripurna atau insan al-kamil. Manusia paripurna inilah disebut dengan khalifah yang sesungguhnya. Bahkan menurut Ibnu Arabi,
manusia yang tidak sampai pada derajat kesempurnaan adalah binatang yang menyerupai manusia dan tidak layak menyandang predikat khalifah. Nasruddin Umar, Tasawuf Modern, Jakarta, Republika, halaman 94. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Penjelasan tersebut menjadi motivasi penting bagi manusia agar senantiasa menyadari akan kesempurnaan dirinya, mengembangkan dan memelihara agar kelak kembali kepada berada dalam kondisi sebagaimana awal penciptaannya. Teringat satu pertanyaan jamaah dalam sebuah acara kepada Profesor Quraisy Shihab tentang manusia terbaik. Beliau menjawab bahwa manusia terbaik adalah manusia yang dapat menjalankan apa-apa yang menjadi tujuan ia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Konsep manusia terbaik dalam hadis Nabi Muhammad SAW adalah orang yang bermanfaat bagi lainnya. Qala Rasulullah SAW, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf, walau khairu fi man la ya'laf, wa la yu'laf, wa khairun nasi anfa'uhum linnas. Dari Jabir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang beriman itu bersikap ramah, dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Tabrani dan Daruqutni. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Maka di akhir khutbah pada kesempatan kali ini, khatib mengajak kepada jamaah, marilah kita selalu berusaha untuk menjadikan diri ini tetap istimewa sebagaimana awal penciptaan dan menjadikannya bermanfaat untuk diri dan orang lain serta seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.